Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Hai halo adik-adik yang di rumah, apa kabar? Kalau Kamiska bilang hai, kalian jawabnya halo. Kalau Kamiska bilang halo, kalian jawabnya hai. Oke, dicoba ya. Hai, halo. Jawabannya apa? Halo, hai. Sekarang Kamiska menyapa lagi. Halo, hai. Jawabannya hai, halo. Nah, semua pintar pasti di rumah. Nah, kita akan mulai lagi ibadah di hari Minggu yang indah ini. Tapi Kamiska mau cerita. Tadi Kamiska kesel deh. Ada yang buang sampah nih sembarangan. Bau. Kesel banget deh tadi. Kamiska kok gitu? Hari ini kan kita mau ibadah tega. Jangan marah-marah, jangan kesel dong. Mendingan kita dengerin dulu yuk cerita hari ini. Pasti seru dan bisa bikin kita jadi enak. Yuk kita berdoa dulu yuk teman-teman. Dan adik-adik semua kita berdoa ya. Adik-adik, kalau sikap doa mesti bagaimana? Kita mesti duduk yang manis, lipat tangannya dan tutup mata. Jangan ada yang main-main lagi ya. Kita mau berdoa. Semua siap? Ikuti Kamiska. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mau mendengar firman-Mu dan kami mau memuji Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami untuk kami dengar-dengaran akan firman Tuhan dan kami mau melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, yuk kita semua memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Shalom adik-adik. Siapa yang lagi mengalami kasih Tuhan lebih lagi? Kakak juga mau ya. Yuk kita datang sama Tuhan, kita minta Tuhan untuk mengubah hati kita supaya kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yuk sama-sama kita naikkan lagu ini, Bapa Sentuh Hatiku. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari, betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi jangan terbaik oleh karena kasih. Bapa sentuh hatiku, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang murni, Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti
kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kasih Tuhan itu seperti air ya adik-adik. Yuk, sungguh-sungguh kita nyanyikan sekali lagi lagu ini supaya hati kita diubahkan, dilembutkan, dan kita bisa semakin serupa dengan Kristus, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi kita katakan, Bapa sentuh hatiku, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Teman-teman pernah lihat nggak hewan gajah? Ternyata gajah itu bisa balas dendam loh. Kita coba lihat filmnya dulu yuk. Pada tahun 2016, terdapat beberapa desa di sekitar hutan Champua di Kunjar, India mendapatkan aksi balas dendam dari gajah-gajah hutan. Diketahui bahwa terdapat 16 ekor gajah dari 2 kawanan yang menyerang desa itu. Para gajah menghancurkan 54 rumah di desa tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata aksi balas dendam gajah itu karena adanya pembunuhan seekor gajah jantan. Pasalnya, pemburu dari negara tetangga bertanggung jawab atas keracunan dan pembunuhan gajah untuk diambil gadingnya. Akan tetapi, kemarahan para kawanan gajah diarahkan ke warga desa dan membuat warga tinggal di atas pohon untuk sementara. Hai adik-adik, bagaimana kabar adik-adik hari ini? Pastinya luar biasa ya. Tetap sehat, tetap semangat. Nah adik-adik, tadi kita sudah lihat ternyata ada ya hewan yang membalas kepada manusia kalau dijahatin. Ternyata dia mengingat apa yang manusia lakukan pada hewan itu. Serem ya adik-adik. Kalau gitu kita jangan menyakiti hewan ya adik-adik. Nah, hari ini Kak Tiwi juga mau bercerita nih adik-adik. Ada seorang raja yang karena marahnya dan karena kesalnya, dia sampai mau membunuh temannya sendiri. Ceritanya seperti apa? Yuk kita lihat adik-adik. Sesudah Daud membunuh Goliat, Raja Saul mendengar para wanita bernyanyi. Mereka bernyanyi, Saul telah membunuh ribuan, tetapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Ketika dia mendengar itu, dia menjadi sangat marah. Dia iri dan dengki terhadap Daud. Kemudian suatu hari, roh jahat hinggap kepada Raja Saul di saat Daud sedang bermain harpa. Raja Saul melemparkan tombak kepada Daud. Tetapi Daud bisa luput. Dia mengelak dari lemparan tombak itu. Dan ini terjadi 2 kali. Sebab Raja Saul sangat iri kepada Daud. Dia memerintahkan prajuritnya untuk membunuh Daud. Daud melarikan diri dan dia pergi ke Samuel di Rama. Ketika Saul mendengar kalau Daud bersembunyi di padang gurun yang bernama En-Gedi, dia membawa 3.000 pasukan yang terbaik dari seluruh bangsa Israel untuk pergi mencari Daud. Dan Saul berhenti di sebuah gua
yang ternyata di dalamnya sudah ada Daud dan teman-temannya. Mereka bersembunyi di belakang Saul. Ketika mereka melihat ada kesempatan untuk membunuh Saul, mereka berkata, "Inilah harinya." Tuhan berkata, "Aku akan memberikan musuhmu ke dalam tanganmu." Tetapi Daud hanya memotong ujung jubahnya Saul. Dia tidak membunuh Saul. Karena Daud menyadari bahwa dia tidak boleh melawan raja yang diurapi oleh Tuhan. Daud berkata kepada orang-orangnya, "Biarlah Tuhan menjaga saya dari melakukan kejahatan terhadap orang yang sudah ditentukan Tuhan menjadi raja." Adik-adik, masih ingat gak cerita firman Tuhan minggu-minggu yang lalu? Ketika Daud dapat mengalahkan Goliat si raksasa yang besar itu. Bangsa Israel bersorak-sorak menyambut kemenangan Daud. Mereka bersorak-sorak, "Wah, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Saul mengalahkan beribu-ribu." Perkataan bangsa Israel ini membuat Raja Saul sangat marah. Kenapa Daud berlaksa-laksa dan saya hanya beribu-ribu? Nah, perkataan ini membuat Raja Saul membenci Daud. Nah, suatu ketika Daud sedang main kecapi, nah timbul pikiran yang jelek pada Raja Saul, pikiran yang jahat. Raja Saul ingin membunuh Daud. Wah, dia mengambil tombak, dia melemparkan tombak itu kepada Daud. Dan Daud dapat menghindarinya, adik-adik. Karena apa? Karena Tuhan Yesus beserta dengan Daud. Tuhan Yesus melindungi Daud, menjaga Daud, adik-adik. Sebanyak 2 kali tombak itu dilemparkan oleh Raja Saul, Daud bisa menghindarinya. Wah, luar biasa ya adik-adik, penyertaan Tuhan Yesus kepada Daud. Nah, adik-adik, meskipun Raja Saul sangat membenci Daud, bahkan hampir membunuh Daud, tetapi Daud tidak membenci Raja Saul. Daud sangat mengasihi Raja Saul, adik-adik. Adik-adik, hari ini kita belajar ya dari seorang Daud. Daud tidak membalas kejahatan Raja Saul dengan kejahatan, tetapi Daud membalas kejahatan Raja Saul dengan kasihnya Tuhan, adik-adik. Daud sangat mengasihi dan menghormati Raja Saul, adik-adik. Seperti yang ada tertulis di dalam Imamat 19 ayat 18. "Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan." Firman Tuhan di Imamat mengajarkan kepada kita untuk kita tidak membalas setiap kesalahan yang orang lain lakukan kepada kita. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita mengasihi mereka ya. Tuhan mau adik-adik supaya kita menjadi anak-anak yang penuh kasih Tuhan. Nah, apabila ada teman-teman kita yang suka nakal sama kita, suka marah-marah kepada kita tanpa sebab, atau teman-teman kita yang suka meminjam mainan kita tanpa izin, kita harus mengasihi mereka, kita harus mengampuni mereka ya adik-adik. Seperti Tuhan Yesus yang sudah mengampuni setiap dosa kita dan sudah mengasihi kita dengan luar biasa. Amin. Siapa yang mau menjadi anak-anak penuh kasih? Wah, Kak Tiwi juga mau adik-adik kita semua menjadi anak-anak yang penuh kasih Tuhan. Yuk adik-adik kita perkatakan bersama-sama ya. Taruh tangan kanan kita di dada. Kita mau perkatakan, saya
mau menjadi anak-anak Tuhan yang penuh kasih Tuhan? Yuk, kata ganti saya diganti dengan nama adik-adik ya. Tiwi mau menjadi anak-anak Tuhan yang penuh kasih Tuhan. Amin. Halo adik-adik. Sekarang kakak memiliki 2 hati. Hati pertama dan hati kedua. Hati pertama, hati yang tidak memiliki kasih Yesus. Hati kedua adalah hati yang memiliki kasih Yesus. Dia diliputi oleh kasih Yesus. Ketika hati pertama merasa kecewa, merasa marah, merasa sedih, merasa iri hati, apa yang terjadi adik-adik? Hatinya kotor. Apakah ada yang bisa membersihkan kotoran hatinya? Tidak bisa bersih. Lalu, kalau hati yang dipenuhi kasih Yesus bagaimana ya? Hati yang diliputi oleh Tuhan Yesus, ketika dia mengalami marah, kecewa, iri hati, kesal, apakah bisa dihapus? Wah, ternyata hati yang diliputi oleh kasih Yesus bisa terhapus. Dia cepat menjadi bersih. Apakah adik-adik mau memiliki hati yang seperti ini? Sekarang kita hafal ayat teman-teman. Ayo semuanya bagi berdiri. Mama, Papa, tolong bantu kita ya untuk menghafal ayat. Sekarang ayat hafalannya Mazmur 9 ayat 2a. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku ulangi ya. Mazmur 9 ayat 2a. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Hore! Kirim ke kakak peminatnya ya. Dah. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Wah, terima kasih Tuhan. Tuhan pasti mengubah hatiku yang tadi aku kesel, aku marah-marah gara-gara ada sampah dari tetangga yang buang di depan pintu yang bau tadi, yang sempat bikin aku kesel. Tapi Tuhan sudah mengubah hatiku, memberi hati yang baru dengan kasih Tuhan. Dan tadi firman Tuhannya sudah mengajarkan kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, adik-adik, apakah adik-adik mau juga melakukan seperti yang firman Tuhan tadi ajarkan lewat Kak Tiwi, untuk kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan? Yuk adik-adik dan kita semua, untuk kita melakukan firman Tuhan setiap hari. Kita mesti mengasihi dan mengampuni setiap orang, baik itu papa, mama, kakak, adik
yang mungkin bikin kita kesel. Karena ada kasih Tuhan yang melingkupi hati kita. Yuk kita semua berdoa, lipat tangannya. Kita mau akhiri ibadah kita. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang luar biasa kami terima. Kami mau Tuhan untuk kami dapat mengasihi, kami dapat mengampuni orang lain, dan kami tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan, sebab kasih Yesus sudah ada pada kami. Kasih Yesus ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak di setiap rumah yang melihat ibadah ini Tuhan, Engkau memberkatinya. Dan biarlah kami semua dapat menyampaikan kasih Tuhan kepada orang tua, kepada saudara-saudara, kepada teman-teman dimanapun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang.